Halo kawan-kawan, apa kabar? Apa kabar? Sambil nunggu kalian masuk ya. Ada kesalahan teknis, kabelnya tiba-tiba nggak nyambung. Kalau misalkan kalian hadir, tolong kasih tahu dong posisi lagi di mana. Posisi di mana? Posisi di mana? Hadir dari Taipei, hadir dari Tanti. Cilung hadir ya. Oke, teman-teman sekalian, kembali lagi bersama dengan Agung, dan di kesempatan ini kita bakal ngomongin tetap ya informasi ketenaga kerjaan yang ada hubungannya dengan kita-kita semua yang ada di Taiwan ataupun juga punya rencana mau terbang ke Taiwan, pengen lebih tahu dulu ya kondisi di Taiwan seperti apa sih mengenai berkisaran dengan informasi naker ya. Jadi dalam kesempatan ini kita akan bicara banyak tentang informasi terbaru. Dan sini udah beberapa teman yang juga udah hadir. Terima kasih dari Istiqomah, dari Changhua, dari Ima juga dari Sinchu, Bundane Ayahe di daerah Nehu, dan juga Lihana di daerah Yunlin ya. Pakai bahasa Mandarin luar biasa pokoknya ya. Sekarang udah pada pinter nih nulis bahasa Mandarinnya ya. Oke, di hari ini seperti biasa kita akan langsung aja ngomongin hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan kita selama berada di Taiwan ya. Terutama sekitar topik-topik yang berkaitan dengan COVID-19 ya, ataupun juga virus corona. Jadi Agung selama di Jakarta nih, kayaknya topik yang ada hubungannya sama virus corona tuh nggak bakal tinggalin meja makan. Meja makan, dan meja makan. Kenapa ngomongin 3 kali meja makan? Karena dari pagi sampai malam itu kerjanya di meja makan, karena nggak ada ruang sendiri, nggak ada kantor. Jadi nggak bisa ke kantor, nggak bisa ngapa-ngapain, jadi semuanya kerja di rumah. Oke, jadi sekarang hashtag yang lagi rame di Indonesia adalah hashtag kerja di rumah. Dan semua orang udah kerja di rumah, kebanyakan. Tetapi ada pekerjaan-pekerjaan tertentu yang kelihatannya nggak bisa kerja di rumah. Misalkan dia itu dokter, ya harus berada di barisan depan, terutama yang berkaitan dengan penanganan virus corona ya. Terus yang kedua, mungkin juga teman-teman yang orang-orang yang bekerja sebagai logistik, misalkan dia itu harus nganterin barang, ataupun juga sebagai supir ojek online dan segala macamnya. Jadi kasihan banget ya, mereka tuh berusaha demi memberikan nafkah kepada keluarganya. Sekarang banyak banget video-video yang berkaitan dengan itu. Nah, kembali lagi dengan obrolan informasi naker ya. Kemungkinan bakal lockdown nggak, katanya Zaira ya. Iya, kita serahkan aja kepada pemerintah ya. Semoga aja apa yang langkah yang bakal diambil oleh pemerintah Indonesia itu menjadi langkah yang terbaik ya. Mungkin bukan langkah yang perfect ataupun juga sempurna, tetapi langkah terbaik untuk bisa menyeimbangkan ya antara kesehatan dengan kemajuan ekonomi nasional. Itu penting banget, dan ini nggak bisa sembarangan orang ataupun juga sembarangan berpikir secara simpel aja terus memutuskan untuk hal itu. Pertimbangannya terlalu banyak ya. Ada banyak berita-berita bahwa kalau misalnya sampai lockdown, pergerakan ekonomi gimana? Nggak usah ngomongin pergerakan ekonomi, supir-supir ojol tuh gimana coba? Mereka kerja harian, kalau mereka 1 hari nggak kerja, keluarganya mau makan apa? Nah itu penting banget. Jadi untuk pertimbangan para pejabat di kepemerintahan ya. Oke, nah kita ngomongin soal informasi naker, ini kelihatannya satu hal yang kelihatannya harus diperhatikan juga ya. Mungkin banyak teman-teman juga berpikir, Kak, sebenarnya kalau misalnya aku pulang ke Indonesia, itu bisa balik lagi nggak sih ke Taiwan untuk bekerja ya. Nah di sini ada 2 kasus sebetulnya ya. Kasus yang pertama itu di daerah Changhua ya. Di daerah Changhua, jadi ada seorang warga negara asal Filipina di tanggal berapa nih? Tidak disebutkan tanggal berapa. Oh, tanggal 18. Ya, tanggal 18. Tanggal 18 Maret ya, orang Filipina ini itu masuk ke Taiwan. Oke, kembali ke Taiwan. Terus udah gitu dia seorang pekerja bukannya? Kayaknya sih ya pekerja ya.
Dia itu seorang pekerja migran asal Filipina. Kemudian dia itu kasus ke 164 di Taiwan. Kemudian satu hal yang unik ya, yang bersangkutan ini setelah diperiksa di rumah sakit, ternyata yang bersangkutan ini positif. Oke, bersangkutan ini positif. Nah, jadi ini pemerintah Kabupaten Changhua ya, itu menghimbau kepada pemerintah pusat. Ngapain? Bahwa disarankan ya kepada seluruh orang asing ataupun juga buruh migran asing atau pekerja migran asing yang masuk ke Taiwan itu harus karantina di rumah selama 14 hari ya. Agung masih di Jakarta ya, masih belum pulang ke Indonesia, belum pulang ke Taiwan ya, masih di Jakarta. Jadi ini himbauan dari pemerintah Kabupaten Changhua untuk kepada pusat ya, pemerintah pusat di Taiwan mengharapkan agar memantau lebih lanjut para pekerja migran asing yang kembali ke Taiwan atau masuk ke Taiwan itu harus karantina selama 14 hari. Oke, terutama ada orang-orang yang mungkin kondisinya mendekati corona, misalkan dia batuk, dia panas, terus begitu ada perasaan sesak napas. Jadi beberapa kondisi seperti ini biasanya yang jadi perhatian buat pemerintah Taiwan kalau bisa dikarantina terlebih dahulu. Oke, jadi tidak membedakan dari negara mana, apakah cuma orang Indonesia ataupun juga hanya orang Filipina, enggak. Tapi yang pasti seluruh tenaga kerja ataupun juga seluruh pekerja migran asing itu sebaiknya itu dipantau ataupun juga diwaspadai lebih lanjut. Jadi jangan sampai penyebaran corona itu lebih mengkhawatirkan. Oke, jadi menjadi kekhawatiran warga setempat. Oke, jadi ini satu hal yang disampaikan. Yang kedua, kasus ini bukan cuma yang pertama aja, masih ada kasus kedua itu di daerah mana disebutinnya? Nggak disebutin daerah mana, tapi daerah Bintong di selatan lagi ya. Jadi ini buat teman-teman yang di selatan nih harus hati-hati ya. Nggak tahu nih pas kebetulan aja sih ya. Oke, Agung belum balik ke Taiwan ya. Belum bisa balik ke Taiwan ya. Enggak, karena memang ada kebutuhan kerja di Jakarta, jadi belum mau pulang ke Taiwan. Belum saat ini belum. Terus begitu yang kedua ini adalah pekerja asal Thailand. Oke, pekerja asal Thailand. Yang bersangkutan ini sebetulnya sudah diperingatkan oleh petugas bandara. Yang bersangkutan ini harus karantina di rumah selama 14 hari. Tetapi di tanggal ini kan berdasarkan peraturan terbaru itu per tanggal 19 Maret. Jadi seluruh pekerja migran asing per tanggal 19 Maret yang masuk ke Taiwan itu harus harus dikarantina. Tapi nggak taunya ada seorang pekerja asal Thailand ini begitu mendapatkan berita tersebut, keesokan harinya dia masih kerja di pabrik. Tahu nggak sih? Ini pemerintah Taiwan kayaknya benar-benar ketat banget ya. Dia nggak peduli kondisinya apa, yang bersangkutan langsung dikenakan denda sebanyak $100.000 Taiwan. $100.000 Jadi kalau kita rupiahkan mungkin kurang lebih 54 juta ya. 54 juta rupiah. Gila kan? Soalnya ini kan masalah corona bukan main-main ya. Kalau kita lihat kondisi di Taiwan itu ataupun juga negara-negara yang mungkin lebih strict ataupun juga lebih ketat peraturannya, terutama berkaitan dengan soal kesehatan nasional, itu mereka nggak tanggung-tanggung. Yang namanya itu memberikan denda ataupun juga sanksi bagi orang yang melanggar. Oke? Nah, jadi kalau kita memang sudah diperingatkan oleh petugas ataupun juga petugas bandara dalam hari ini ya, ya dihormati. Yang bersangkutan ini kita bayangin lah ya, 100.000 tuh nyicilnya gimana? Memang sampai saat ini karena nggak punya uang, mau nggak mau dia harus bayar nyicil. Artinya setidak-tidaknya 4 bulan sampai dengan setengah tahun ke depan itu dia harus menyicil dari gajinya untuk membayar denda tersebut ataupun juga tilang tersebut. Jadi jangan main-main ya, beneran jangan main-main. Jadi kalau misalnya memang kebetulan teman-teman yang lagi nonton live ataupun juga ada teman yang baru datang ke Taiwan,
hati-hati ya, hati-hati. Kalau udah diperingatkan jangan kerja selama 14 hari, jangan keluar rumah selama 14 hari, ataupun juga mulai merasa nggak enak badan, ya segera periksa ke dokter, jangan ditunda. Nah, sampai di dokter harus langsung menyampaikan sejarah perjalanan kamu, ya. Ini ada pertanyaan dari siapa nih? Ten Li Jun ya, Ten Mei Li, sorry, Ten Li Jun, jadi penyanyi. Oke, Ten Li Mei, dia bilang apa? Kalau saya pulang ke Indonesia ditahan nggak ya? Soalnya paspor Taiwan. Oke, lah, nggak, tidak akan ditahan, tidak akan tidak akan dikarantina ya. Nah, ada satu pertanyaan nih, ya. Jakarta saat ini masih kondusif, begitu berita terbaru tuh, terutama di kesibukan ataupun Jakarta Pusat itu sudah sepi, ya banyak orang kerjanya di rumah, oke, kerjanya di rumah. Nah, ini ada pertanyaan yang harus Agung jawab ya. Ini dari si Bunda He Ayahe ya. Gimana sih ciri-cirinya virus corona? Soalnya temanku nanya, katanya tenggorokannya gatal hampir 1 minggu dan udah periksa juga. Oke, yang Agung tahu ya, virus corona itu gejalanya adalah dia itu batuk-batuk yang berlebihan, panas, terus begitu ada kondisi sesak napas. Oke, karena virus corona itu dia pertama kali adalah menyerang bagian paru-paru kita. Jadi kalau misalkan sekedar hanya batuk, jadi agak sedikit berbeda dengan flu ya. Gue juga punya kondisi yang sama beberapa saat yang lalu. Tapi dokter bilang bukan corona. Karena apa? Kalau corona itu dia tuh penyerangannya langsung cepat, bahkan langsung masuk ke paru-paru gitu loh. Nah, kalau hanya sekedar batuk aja, ya, kalau batuk terus udah gitu sakit pernafasan, udah gitu paru-paru bagian dada tuh nggak enak banget, itu kamu harus wanti-wanti. Tapi kalau misalkan batuk, pilek, nggak panas, terus udah gitu cuma tenggorokan gatel, itu biasanya hanya sekedar flu biasa. Tapi ada satu hal ya yang harus kita ingatkan, kalau memang kondisinya udah terlalu lama ya, segera ke dokter. Segera ke dokter, nggak usah takut untuk menyampaikan keluhan kamu ya, daripada malah bermasalah, malah repot, malah kena bukan cuma sakit aja tetapi juga masalah kena denda juga. Ya udah jangan dua-duanya. Jadi jangan udah jatuh ketimpa tangga lagi, tangganya ada paku lagi dan pakunya karatan. Parah banget kan. Jadi jangan sampai seperti itu. Tetap bisa disembuhkan. Penyakit ini bisa disembuhkan. Oke? Lah, itu informasi yang Agung ingin sampaikan ya. Nah, di sini dari Ima juga bertanya, kalau misalnya pulang dari Indonesia ke Taiwan apakah perlu dikarantina? Tadi Agung udah sampaikan ya, harus dikarantina selama 14 hari. Oke, harus dikarantina selama 14 hari. Nah, tetapi yang dari Taiwan kembali ke Indonesia apakah dia harus dikarantina? Sampai saat ini belum ada ya perintah ataupun juga keputusan dari pemerintah pelancong ataupun juga WNI yang terbang dari Taiwan itu dikarantina atau belum ya, tidak ada sampai live yang Agung bikin saat ini belum ada berita seperti itu. Oke, jadi itu informasi ke tenaga kerjaan kedua yang ingin Agung sampaikan ya. Nah, berikutnya di sini juga ada beberapa hal juga yang kalian harus perhatikan. Di sini ada yang namanya wawancara, oke? Nah, ini mungkin teman-teman kalau misalkan kalau mau ke Taiwan sekarang belum bisa ya, Ayumi nanya, belum bisa ya. Saat ini dua pemerintah ya, pemerintah Taiwan itu sebetulnya tidak menutup ya kedatangan warga negara asing dari Indonesia, tidak menutup ya, cuman harus karantina. Yang kedua, pemerintah Indonesia saat ini lewat Kementerian Tenaga Kerja itu melarang ya, tidak ya, menutup sementara pengiriman pekerja migran Indonesia untuk bekerja ke luar negeri saat ini. Oke, sampai kapan? Nggak tahu. Jadi tetap harus memperhatikan ataupun juga melihat pengumuman resmi dari pemerintah. Oke, jadi ini teman-teman bisa lihat di BNP2TKI, bisa di situsnya BNP2TKI, tapi kalau nggak salah namanya jadi BP2MI, kalau nggak salah diganti namanya. Terus gitu kamu juga lihat situsnya dari Kementerian Kesehatan RI. Jadi jangan kemana-mana, ikutin aja dua informasi resmi dari pemerintah ya, pemerintah pusat. Nah, ngomongin yang tadi mengenai wawancara apa nih? Jadi di Taiwan itu kalau misalkan kalian pulang ya, rencana pulang ataupun juga memutuskan kontrak itu lebih dari 14 hari sebelum kepulangan habis kontrak. Misalkan kamu kontraknya habisnya tanggal 14 Mei misalkan ya. Terus kamu mau pulangnya di tanggal 15 Mei. Berarti jaraknya masih 1 bulan. Nah, pemerintah pusat Taiwan itu akan meminta pemerintah daerah, dalam hal ini adalah
Depnaker setempat itu akan memanggil yang bersangkutan, baik itu pihak majikan, agensi, ataupun juga pekerja untuk datang wawancara dulu. Kenapa mau pulang lebih awal? Oke, alasannya apa? Untuk melindungi supaya tidak ada namanya kerugian bagi si pekerja. Misalkan gajinya nggak dibayar, ada pemaksaan pemulangan dan seterusnya. Ya, nah hal-hal tersebut itu ingin dihindari. Nah, tapi sekarang karena virus corona yang mengkhawatirkan seluruh dunia yang sudah menjadi pandemi, jadi sekarang ini di beberapa pemerintah daerah yang sudah mulai memberlakukan wawancara secara online. Oke, secara online. Di sini ada yang pertama di daerah Taichung, ya. Jadi per tanggal 30 Maret ya, itu akan melakukan wawancara pemutusan kontrak secara online. Jadi jangan khawatir kalau misalkan gini, kalau kamu dipaksa pulang, ada kerugian yang kamu alami dari pemutusan kontrak tersebut dan dipaksa untuk mengaku tidak ada masalah pada saat wawancara online, gak usah khawatir. Di bandara itu masih ada satu ya, bandara Taiwan itu masih ada satu pos terakhir untuk kita minta bantuan. Oke? Jadi nggak usah khawatir ya. Nah, bukan cuma di daerah Taichung juga, termasuk di daerah Xinpei ataupun juga New Taipei ya. Itu juga sama, akan memberlakukan dan kelihatannya sudah ya memberlakukan wawancara online. Dan sekali lagi, kalau misalkan setelah wawancara online ternyata diloloskan, kamu putus kontrak tapi sebenarnya terpaksa karena ada tekanan dari pihak ketiga ataupun juga pihak yang lain, kamu tetap bisa menghubungi 1955. Oke, 1955. Oke, Denok katanya selamat pagi dari Meihu. Sehat selalu dan semangat pagi. Betul, semangat pagi ya. Nah, jadi sekali lagi kalau misalnya ada permasalahan, nggak usah khawatir untuk ngadu ya. Tainan hadir kah? Aku selalu minum ramuan anget-anget dan olahraga rutin. Betul, betul. Dan ingat ya, kalau misalnya teman-teman harus ke rumah sakit, ya jangan lupa menggunakan masker. Oke, menggunakan masker. Nah, masker yang harus digunakan adalah masker medis, ya, bukan masker biasa. Oke. Apa kamu nggak nyimak tuh, dari tanggal 18 juga udah dibilangin setiap Kak Agung siaran udah ngomong ya sabar karena mungkin dia baru gabung. Oke, baru gabung ya. Nah, jadi itu informasi ketenaga kerjaan yang ini, yang kedua yang ingin Agung sampaikan. Dan yang ketiga, yang terakhir ini Agung juga kemarin udah menyampaikan ya, ada keringanan untuk kawan-kawan kaburan ataupun juga swasta ya. Buat Lilis ya, aku merasakan panas sama nggak enak di tenggorokan Kak Agung. Lilis, kamu langsung cek ke ini ya, ke klinik. Lalu harus menyampaikan juga apakah kamu pernah berinteraksi dengan orang-orang yang mungkin saja positif corona, ataupun juga mungkin dia itu punya sejarah pulang dari luar negeri, dari negara yang mungkin, ya pokoknya sebutin aja, kamu harus bilang ya. Tenang aja kawan-kawan, gak usah khawatir ya, karena sampai saat ini yang kita dapatkan informasinya, tingkat kematian karena virus corona itu nggak tinggi. Oke. Yang kedua, kebanyakan itu korban yang meninggal dunia itu adalah memang punya penyakit akut. Dia sendiri memang sudah punya penyakit. Jadi virus corona itu malah hanya memperburuk kondisinya aja. Jadi tetap ada yang bisa disembuhkan. Dan yang sembuh itu juga cukup banyak. Jadi nggak usah khawatir ya. Nggak usah khawatir. Nah, informasi terakhir Agung sampaikan, keringanan hukuman bagi yang pulang karena menyerahkan diri. Buat kawan-kawan yang punya teman swasta ataupun juga kaburan ya, kasih tahu ke mereka kalau sekarang per tanggal 1 April sampai 30 Juni selama 3 bulan ya. Selama 3 bulan kalau kamu menyerahkan diri tidak akan ditahan, tidak akan dicekal, maksudnya bisa balik lagi ke Taiwan dan dendanya ringan, oke? Buat yang kabur itu antara 2.000 ya, pembayaran dendanya antara 2.000 sampai dengan 10.000. Nah, biaya ini ya, itu akan dikenakan yang paling rendah, jadi 2.000 NT aja. Jadi sekali lagi, per tanggal 1 April sampai dengan tanggal 30 Juni 2020 ya, itu tidak ditahan, tidak dicekal, dan juga dendanya ringan. Oke, jadi gunakan baik-baik kesempatan ini ya. Tapi kalau misalkan dari tanggal 1 April sampai dengan tanggal 30 Juni kamu itu ditangkap oleh imigrasi, fasilitas yang tadi Agung sampaikan itu tidak akan berlaku. Tidak akan berlaku. Oke? Tidak akan berlaku. Baik, jadi ini informasi buat teman-teman sekalian yang punya masalah dengan kaburan ya.
segera gunakan fasilitas ini ya, serahkan diri per 1 April sampai dengan tanggal 30 Juni. Kita nggak tahu nih ya, bukannya gue mau nakut-nakutin, kita nggak tahu apakah maskapai penerbangan apakah masih bisa terbang terus, kita nggak tahu. Tapi sampai saat ini penerbangan masih cukup lancar ya, antara Taiwan dengan Indonesia masih cukup lancar. Jangan sampai begitu kita mau menyerahkan diri karena yang terbang itu juga dikit, akhirnya dari pihak maskapai penerbangan mungkin berpikir mungkin aku kurangin aja ya. Jangan sampai hal itu terjadi. Kita bukannya mau nakut-nakutin, tapi kemungkinan pasti ada. Semua kemungkinan pasti ada. Tapi kalau misalkan teman-teman memang mau pulang, pengen punya rencana baik lagi, gunakan kesempatan ini per 1 April sampai dengan tanggal 30 Juni. Oke? Kaburan nggak bakal pulang kalau di Taiwannya masih nyaman, Mas Agung. Ya, tergantung juga. Ada juga yang menyerahkan diri kok. Tahun kemarin program amnesti ini itu cukup berhasil ya, cukup berhasil. Oke. Jadi itu beberapa informasi yang ingin Agung sampaikan, semoga saja bermanfaat ya, semoga saja bermanfaat. Dan di sini ada pertanyaan masih dari yang tadi sakit ya, Lilis ya. Lilis, kamu segera cek ke klinik ya. Katanya panasnya 36,4. Mungkin aja kamu hanya flu biasa. Jadi jangan khawatir ya. Flu biasa sama virus corona tuh beda banget jauhnya, beda banget. Jadi jangan khawatir. Jangan sampai ketakutannya berlebihan ya. Jangan sampai ketakutannya berlebihan. Ini banyak teman-teman yang datang juga ngasih saran nih ya. Dari teman kita ini bilang katanya Babu Cino katanya itu kan kalau normal, nggak panas ya, biasa-biasa aja. Oke? Itu 2000 NT sudah sama tiket belum? Katanya gendutnya mau cak belum dong. Itu hanya denda aja, hanya tilang aja, denda aja ya. Tiket beli sendiri. Mestinya nggak mahal sekarang ya. Dari Lime, Agung saya mau tanya, kalau saya mau perpanjang paspor di Indonesia, saya pakai visa apa? Boleh nggak? Oh, karena kamu pakai paspornya Taiwan ya, bisa. Langsung ngurusnya di Teto ya. Oke? Yuni, kalau misalnya mau pulang lepas, bisa langsung pulang kok. Oke? Boleh lagi langsung pulang. Aulia Sultan, Kak, berarti pulang cuti bulan Agustus bisa nggak ya? Nggak tahu. Kita nggak tahu. Semoga aja masalah ini ataupun juga pandemi dari virus corona ini dapat segera reda. Oke, dapat segera reda. Oke, Kak Agung, kalau misalnya putus kontrak tapi pengen pulang, apakah denda dari majikan? Nggak ada. Tidak ada kata denda ya. Tidak ada kata denda. Jadi sekali lagi sekarang nih kebijakan dari pemerintah Taiwan adalah kalau kamu masa kontraknya sudah habis 12 tahun ataupun juga 14 tahun, kalau majikan masih membutuhkan ya, belum mendapatkan orang yang baru, tetap akan bisa diperpanjang sampai saat ini ya, untuk sementara diperpanjang 3 bulan. Oke, diperpanjang 3 bulan. Jadi nggak usah khawatir. Oke, nggak usah khawatir. Oke, baik, itulah sedikit informasi ketenaga kerjaan yang ingin Agung sampaikan. Semoga aja bermanfaat. Sekali lagi jaga kesehatan. Kalau misalnya kamu ke rumah sakit, pakailah masker medis. Oke, terus yang numpuk masker, please jangan mengambil keuntungan dari musibah ini. Oke, bener, jangan numpuk masker terus begitu dijual dengan harga gila-gilaan. Please jangan lakukan tersebut ya. Di luar sana terlalu banyak orang-orang yang di barisan pertama itu membutuhkan masker. Oke, masker itu diberikan kepada orang yang membutuhkan, yang betul-betul membutuhkan, dan juga orang-orang yang sakit. Oke, jangan kita mengambil keuntungan di tengah-tengah musibah. Oke, itu dosanya bisa nggak terhitung kali ya, nggak tahu, karena yang menentukan dosa atau enggak sebenarnya Tuhan, bukannya kita semua. Tapi beneran deh ya, berikanlah alat-alat untuk bisa meredakan ataupun juga melawan virus ini kepada orang-orang yang betul-betul membutuhkan ya, baik itu dokter ataupun juga teman-teman yang sekarang lagi di Taiwan yang harus bolak-balik rumah sakit. Itu kalian lebih membutuhkan ya. Yang di rumah nggak usah numpukin masker. Oke, please jangan numpukin masker. Serahkan lah, dijual murah aja lah ya, dijual murah aja gitu loh, dijual murah aja kepada orang-orang yang benar-benar membutuhkan. Oke, baik, itulah informasi tentang tenaga kerjaan, dan kita akan lanjutkan lagi dengan informasi naker di kesempatan berikutnya. Salam optimis, sampai jumpa, bye bye.